You fuck! Fuck you! Drop him! Fuck you! Ini sudah sekalian. Fuck! Fuck you! Faster, Rush! They show Fuck! Di awal film kita diperlihatkan seorang bartender yang telah bekerja. Dia adalah seorang pria yang baru saja lulus SMA yang bernama Thompson Hank. Seorang bartender yang sudah lama bekerja di tempat ini sejak sekolah, mempunyai seorang bosnya yang bernama Paul. Sekarang adalah hari gajian, di mana Hank mendapatkan gaji yang cukup besar di bar pinggir kota. Tanpa basa-basi, setelah dapat gaji, dia pun langsung nyangcut. Yo, Tits. I made a save tonight. OD. Layaknya seperti remaja yang baru saja pubertas, di mana Hank yang baru saja gajian langsung disosor oleh pacarnya dan diberikan jatah. Come on, kids, get a room. Sebelum Hank masuk ke kosan, dia bertemu dengan temannya yang bernama Rose untuk bisa menitipkan kunci kosannya bersama kucing yang dijadikan pelihara. Namun pacarnya Hank yang bernama Yvonne yang sekarang sudah tidak sabar ingin melakukan penjelajahan dalam lubang brewok untuk bisa mendapatkan amplop tebalnya milik Hank. Rose langsung pergi. Setelah masuk ke dalam kosan, mereka berdua pun langsung bersiap-siap untuk melakukan olahraga yang paling diinginkan oleh mereka berdua. Yang jelas, ini adalah situasi yang sangat mengagumkan untuk mendapatkan amplop tebal yang baru saja didapatkan oleh Hank sampai menodongkan senjata. Namun ternyata senjata yang dimiliki oleh Yvonne itu adalah korek api, dan ini adalah sebagai tanda-tanda untuk memulai sebuah pertarungan. Disinilah mereka berdua langsung bertempur. Singkat cerita, keesokan harinya Hank yang baru saja terbangun karena sudah melakukan pertempuran sampai 5 ronde. Yvonne yang telah pagi untuk melakukan pekerjaan setiap harinya, ia pun langsung mengatakan kepada Hank, nanti malam kita akan tempur lagi. Kemudian Hank teringat pesan dari Rose, dia harus bisa menjaga kucingnya. Entah apa yang dilakukan oleh Rose, tapi dia melihat dan akan mengecek kosannya. Tiba-tiba saja 2 orang telah datang, mengatakan di manakah Rose berada dan memukuli Hank. Is Russ in there? It's none of your business. Blaine. That's not good. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Hank yang baru saja tersadar, Yvonne mengatakan bahwa Hank telah dioperasi. Dia diangkat ginjal sebelah kanan karena dipukuli oleh seseorang yang tak dikenal, membuat dirinya kehilangan 1 ginjal. Kemudian Hank langsung memberitahu kepada ibunya bahwa dia sedang sakit dan tidak bisa pulang ketika libur bekerja. Kemudian Yvonne mengatakan jika Hank ingin hidup, dia tidak boleh merokok, tidak boleh ngopi, tidak boleh minum minuman keras, dan ini untuk selamanya. No smoking, no caffeine, no alcohol. Forever. Singkat cerita, sampai di kosannya Hank, di mana Yvonne melihat isi kulkasnya banyak sekali minuman beralkohol. Ini menjadi sebuah peringatan bagi Hank untuk tetap hidup. Dia harus bisa membuang semua minuman tersebut karena sekarang ginjalnya tersisa tinggal 1. Ini membuat sebuah ancaman, harus benar-benar nurut kepada Yvonne. Kalau tidak nurut, maka Hank akan ditinggalkan. Dia bersama Hank tidak akan berpacaran lagi. Inilah keputusan untuk Hank. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, akhirnya Hank pun melakukan pola hidup sehat. Dia sekarang berada di laundry dan mengambil beberapa cucian. Ketika pulang ke kosannya, dia pun melihat ada seseorang yang gerasak gerusuk. Pastinya orang tersebut adalah orang yang telah menghajar Hank beberapa hari yang lalu
sampai dia kehilangan ginjalnya. Mendengar apa yang dilakukan oleh mereka, Hank pun langsung mengendap-endap untuk melakukan persembunyian supaya dia tidak digebugin lagi. Dan masuk ke kosannya, dia melalui tangga darurat dan masuk lewat jendela. How many did you see? 3. Singkat cerita, akhirnya Hank langsung melaporkan kepada polisi tentang apa yang telah terjadi untuk bisa mendapatkan keamanan. Inilah wanita yang bernama Detektif Alice Roman yang sudah menjadi seorang kepolisian di tempat ini. Hank langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Beberapa orang asing telah datang untuk mencari Russ, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan untuk bisa mendapatkan Russ, di mana Hank hanya bisa melihat Russ adalah orang normal biasa. Dan ini adalah menjadi sebuah teror yang paling berbahaya untuk Hank, karena Hank telah bertetangga dengan Russ. Sebelum Detektif Roman pergi, di mana dia langsung memberikan nomor telepon untuk panggilan darurat. I'm really scared. They put me in the hospital. You see them? You call me. Kemudian setelah Detektif Roman pergi, Hank memeriksa toilet. Ternyata dia keadaannya mampet. Setelah melihat beberapa lingkungan di toilet tersebut, ternyata ada tai kucing yang sangat besar sekali. Namun ketika dilihat-lihat, ternyata tai kucing itu adalah palsu. Di dalam tai kucing itu terdapat sebuah kunci yang sangat misterius, dan ini menjadi sebuah jawaban apa yang dicari oleh mereka untuk bisa mendapatkannya dari Russ. Kemudian ketika melihat di celah pintu, seseorang telah datang ke kosannya Russ dan membobol pintu. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, apa yang dilakukan oleh Russ. Banyak sekali orang yang datang. Ketika akan menghubungi Detektif Roman, ternyata sedang tidak aktif. Detective Roman, NYPD. Leave a message. Call you back. No, I don't think it's safe here. I'll call you back. Singkat cerita, akhirnya Hank pun langsung meminta tolong kepada bosnya yang ada di bar untuk bisa meminta bantuan, tetapi Hank malah diajak untuk berpesta. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Yvonne datang membawa Hank secara paksa. Sekarang Hank dengan keadaannya sedang teler, dia tidak bisa berpikir normal. Dengan begitu, Yvonne langsung meninggalkan Hank karena dia tidak nurut apa yang dikatakan oleh dirinya dan meninggalkannya secara paksa. Garbage. No, Nice. baby. Taxi! Hi, Chinatown. Now in Singkat cerita, Hank pulang dengan keadaan teler. Dia pun terus saja benar-benar sedang oleng. Sampai suatu ketika, Hank langsung jatuh pingsan. He's awake. Entah apa yang terjadi. Ketika Hank tersadar, tiba-tiba saja seseorang yang telah memukulinya pun telah datang ke kosannya Hank. Bahkan mereka pun terus saja bertanya, di manakah Russ berada dan apa yang dititipkan oleh Russ. Akhirnya Hank pun langsung bercerita dia telah menitipkan kunci, namun dia lupa nyimpan. Russ went to see his dad in London. There was a key. I got so wasted. I don't remember what happened. Where is the key? I don't know! Kemudian Hank yang sekarang masih saja tidak bisa berpikir dengan cermat karena dia sekarang keadaannya masih teler, lupa untuk bisa menyimpan kunci yang diinginkan oleh mereka, sehingga Hank langsung diberikan waktu untuk bisa mengingat. Get the key. Call me. Don't fuck around. Singkat cerita, Hank pun langsung datang ke kontrakannya Yvonne meminta maaf apa yang telah terjadi. Dia mengatakan orang-orang tersebut telah datang kembali, bahkan menghajarnya secara brutal. Jahitan yang berada di samping ginjalnya telah dicabut, membuat Hank benar-benar kesakitan. Tapi Yvonne mengatakan ini tidak seberapa dan tidak parah, hanya bisa mengelem untuk bisa menyambungkan bekas jahitan. Disinilah mereka berdua pun langsung berbaikan. Tetapi Hank langsung akan bertindak untuk bisa menghubungi polisi dan akan mengabarkan kepada Detektif Roman. I can handle it. No, you can't.
Kemudian ketika Hank keluar rumah dari kosannya Yvonne, dia pun langsung datang ke telepon umum untuk bisa menghubungi detektif Roman. Tiba-tiba saja seseorang telah datang. Setelah Hank lolos dari pengejaran, dia pun langsung kembali ke kosannya Yvonne, melihat kucingnya yang sudah terengkeh-engkeh tanpa diduga di mana Yvonne telah meninggal. Singkat cerita, Hank berada di kantor polisi, sedang diinterogasi oleh detektif Roman. Dia benar-benar tidak bisa berpikir apapun, syok parah yang telah melanda dirinya. Kehilangan pacar tercinta Yvonne. The gun was like this. Whatever you into got this girl killed and I'm gonna need some information. Sebagai seorang detektif, di mana Roman paham tentang apa yang dialami oleh Hank, dia pun langsung mengajak Hank untuk jalan-jalan sebentar dan ngopi di pinggir jalan. Disinilah Hank baru bercerita bahwa mereka telah menginginkan Ruth dan dia menitipkan sebuah kunci. Namun Hank lupa kunci tersebut entah di mana. Karena pada waktu itu Hank benar-benar sangatlah teler sekali. Namun ternyata di mana detektif Roman adalah bagian dari konco-konco mereka. So what do we do now? We wait for backup. Backup has arrived. Where you going, Hank? Sungguh disayangkan sekali, Hank bernasib tidak beruntung. Dia malah bertemu dengan polisi korup, bekerja sama dengan para mafia, mengatakan di manakah kunci yang telah diberikan oleh Ruth. Dia hanya mengingat hal terakhir kalinya di bar ketika dia bekerja, bertemu dengan Paul untuk bisa meminta bantuan. Sekarang Hank pun langsung disuruh untuk bisa datang kepada Paul. Dia langsung mengetuk pintu untuk bisa bertanya di manakah kunci yang telah diberikan ketika waktu semalam. Namun mereka semua pun langsung datang dan melakukan penggeledahan, sehingga salah satu dari mereka tidak terima. Flash it from this no fucking hell! Amtrak, please. 5. Situasi pun semakin memburuk ketika detektif Roman pun langsung bertindak untuk bisa menangani seluruh keadaan dan mengingat di manakah kunci tersebut, di mana Paul mengatakan ada di sebuah berangkas, namun Roman tidak bisa membukanya. Akhirnya Paul langsung membuka berangkas yang mengisi kata sandi yang telah diatur, tetapi itu hanya mengambil senjata. What the fuck, Hank? What's happening, man? House, man. No, Paul, don't. You get arrested now, and all of this is gonna land on you. Sungguh mengerikan sekali. Ketika Hank lolos dari pengejaran mereka, akhirnya Hank pun langsung kembali untuk bisa mengamankan situasi. Ia baru saja mengingat ketika waktu itu muntah dan bajunya telah disimpan di tempat sampah. Seseorang telah memakainya dan meminta ada kunci di saku celana. Dengan secara tergesa-gesa Hank masuk ke dalam kosan, namun tiba-tiba saja seseorang datang. What the fuck did you get me into? What is this shit? Hang on! Sungguh tanpa diduga, ternyata Ruth telah kembali. Dia ingin mengatakan minta maaf kepada Hank apa yang telah terjadi, di mana Hank kehilangan ginjal, bahkan Hank kehilangan Yvonne. Akhirnya Ruth langsung membawa Hank ke suatu tempat untuk bisa diamankan, dan dia mulai bercerita. Kemudian lama dalam perjalanan, Hank bersama Ruth telah datang ke sebuah gudang dan dia telah menyewa salah satu dari gudang tersebut. Tanpa diduga, Ruth mengatakan di dalam gudang itu terdapat uang yang sangat banyak milik para mafia. Ini menjadi sebuah perburuan yang paling mengerikan. Entah apa yang dilakukan oleh Ruth, tetapi dia ingin mengambil uang tersebut dan kabur. Supposed to do the big split day I left. How much is there? Sekitar 4 juta dolar atau setara dengan 65 miliar rupiah. Ruth telah membawa uang tersebut dan akan kabur. Hank langsung meminta bantuan kepada Ruth untuk menghubungi ibunya.
karena semua berita telah tersebar. Namun tiba-tiba saja Rose yang ingin menghilangkan jejak langsung menodongkan senjata kepada Hank. Lalu tiba-tiba Sorry, mate. You're fucked. What's your fault? sungguh disayangkan sekali di mana Rose malah terjedot. Dia pun telah pingsan. Tanpa basa-basi, Hank langsung melakukan panggilan telepon kepada detektif Roman untuk bisa mendapatkan hidupnya kembali, sehingga membuat janji untuk memberikan uang dan termasuk Rose. Where are we going? LaGuardia. Yes! Singkat cerita, Rose yang tidak mengetahui bahwa mereka akan bertemu dengan detektif Roman, dia pun langsung berhenti sejenak. Rose yang masih puyeng disuruh untuk melakukan kemudi di dalam mobil. Ketika itu juga, tiba-tiba saja detektif Roman telah datang. Rose langsung berontak. Oh, you fucking cunt! She'll kill me! You have to trust me, Hank! Mr. Baseball! Fuck you! Fuck! Fuck you! Drop him! Fuck you! Listen, that's a... Fuck you! Faster, Rush! Pengejaran belum berakhir, di mana Rose dan Hank langsung datang ke sebuah stasiun untuk bisa menjauh dari Roman dan konco-konconya. Semua orang yang telah datang ke tempat ini untung saja menghalangi pergerakan mereka, di mana Hank Rose telah berhasil masuk ke dalam kereta dan kereta pun telah terlanjur untuk melaju sehingga mereka tidak bisa mengejar. Kemudian di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja Rose merasa puyeng dan mati di tempat ini. Alright, it's time to go. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, di mana Hank yang telah bersantai di pantai, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah alamat ibunya. Seseorang telah menelepon, yaitu detektif Roman, mengancam ibunya untuk dibunuh. Jika tidak, dia harus bisa menyerahkan uang yang telah disembunyikan Rose. Kemudian Hank langsung menghubungi mafia Ibrani. Itu adalah konco-konconya Rose yang telah dikhianati. Uangnya telah diambil sehingga mereka pun langsung bertanya kepada Hank, di manakah Rose berada dan di manakah kunci yang dimiliki Rose. Do you have his key now? I'll tell you after you kill Roman. So we keep my voice license to it. Hank langsung mengatakan kepada dua mafia Ibrani untuk bisa bertemu dengan Roman karena kuncinya ada di Roman, dan meminta kepada para mafia ini untuk bisa membunuh Roman dahulu. I won't need a gun. Soft hands, huh? Stop. Why would we risk your life? Huh? Dengan tanpa basa-basi, di mana para mafia Ibrani ini pun langsung datang ke tempatnya Roman untuk bisa mengambil kunci tersebut. Tanpa basa-basi, dengan perlengkapan senjata, mereka semua pun langsung membantai semua orang. Baseball! Situasi pun semakin kacau. Hank melarikan diri dan mengejar Roman ke tempat ini untuk bisa dibunuh. Sambil mengendap-endap untuk bisa berjaga, tiba-tiba saja Roman di belakang. The key. Now. I threw it in the ocean. You never know when something will pop loose.
Get the key. Singkat cerita, dua mafia Ibrani pun langsung datang kembali kepada Hank untuk bisa bertanya di manakah kunci itu. Dengan tanpa basa-basi, kuncinya ada di kaki kucing. Sehingga mereka berdua pun benar-benar kesal kepada Hank untuk bisa mengantar ke tempat persembunyian uang yang telah dibawa oleh Rus. Sehingga di mana mereka harus bisa melakukan perjalanan yang cukup panjang. Hank langsung mengemudi untuk bisa menuju tempat tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan, Hank telah melihat sebuah pistol yang selalu dibawa oleh Yvonne, yaitu adalah korek api. Membuat Hank benar-benar sangatlah marah. Pastinya yang telah membunuh Yvonne adalah mereka berdua. Dengan tanpa basa-basi, Hank langsung menancap gas. Dengan tanpa berpikir panjang, Hank langsung menabrakkan mobilnya. Hey, slow down! We can sort this out! Hey, slow down! Sungguh tanpa diduga, tindakan berani dari Hank membuat dua mafia Ibrani itu langsung mati di tempat ini. Dan sekarang, So, my mates convinced me to skip the underground. So, do you? I mean, who wears a seatbelt? selang beberapa lama kemudian, di mana Hank berdandan seperti Rus, di mana rambut dipang dan menuju sebuah bandara. Tanpa diduga, ternyata Hank menggunakan identitasnya Rus untuk pergi ke suatu tempat pulau terpencil, membawa semua uang yang telah didapatkan oleh Rus. Setelah dia berhasil lolos dari bandara, menelpon kepada ibunya ada sebuah kiriman ataupun paket untuk bisa menghidupi ibunya. Dan dia mengatakan dia tidak bisa kembali saat-saat ini juga karena mendapatkan masalah. Esta chingadera. Pa madre. Beer. Margarita. Club soda. Singkat cerita, sampai di suatu tempat di pulau terpencil, Hank bersama kucingnya, dia benar-benar hidup tenang untuk bisa menikmati sisa hidup dengan uang yang sangat banyak sekali. Ya, sayangnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Memang sangat mengagumkan sekali. Karena seorang remaja yang baru saja bekerja di bar dan menjadi seorang bartender, dia mendapatkan sebuah masalah ketika teman kosannya bermain api bersama para mafia. Ketika Hank bertetangga dengan Rus, dia yang telah mendapatkan sebuah masalah, otomatis mereka pun langsung bertanya kepada tetangga, di manakah Rus berada. Hingga pada akhirnya, Hank menjadi target buruan para mafia untuk bisa diinterogasi. Namun pada akhir cerita, di mana Rus malah mati ketika di kereta karena mendapatkan sebuah insiden telah beruntun. Untung saja, di mana Hank telah berhasil lolos dari masalah ini, dia pun langsung mendapatkan uang yang sangat banyak, bahkan bisa mengirim kepada ibunya, melanjutkan hidup baru di tempat yang tidak dikenal oleh siapapun. Pulau terpencil untuk bisa mendapatkan hidup yang aman, nyaman, sentosa dengan hidup berkelibangan harta tanpa diketahui oleh siapapun. Memang kisah yang sangat-sangat mengesankan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia Gece. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.